Berikutnya kami persilakan Bapak Agus Miftah yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mubarak. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Miftah dari Jamaah Masjid Az-Zikra Satwika Permai Jati Asih. Ustadz, zaman sekarang kemudahan akses begitu luar biasa. Bisa yang negatif ataupun yang positif. Tapi kenyataannya kalau kita lihat fenomena saat ini justru yang malah mendominasi yang negatif. Kira-kira ini apa sebabnya Ustadz? Dan kedua bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki langsung dijawab. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sering kita alami di kesehari-harian kita. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Bisa diperjelas lagi? Saya belum bernamis. Ini biar ada kerjaannya juga, Pak. Baik, di zaman sekarang ini justru di era digital justru hal yang negatif yang mendominasi ya, begitu ya. Nah, ini yang kira-kira akal atau nafsu yang mendominasi, begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya Pak Agus Miftah ya? Siap. Negatif yang diakses justru yang negatif. Justru yang negatif yang dominan ya? Lihat YouTube atau Hal-hal yang negatif yang dilihat. Oke. Alhamdulillah. Memang kita manusia, Bapak Ibu, kadang kita punya iman yazid, kadang yangkus. Kadang iman kita manusia naik, kadang turun. Itulah kita manusia punya hawa dan nafsu. Nah, ini terkadang kita melihat di media sosial yang kita lihat tuh cuman kesenangan tentang gosip, fitnah. Tapi kalau soal pengajian kayak begini, itu jarang dilihat dan bahkan tidak digemari. Apalagi khususnya kepada teman-teman kita anak-anak muda. Nah, ini karena mereka tadi kata Kiai Arifin itu karena kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu akal sehat harus bisa kedepankan. Harus kita dahulukan. Oh iya ya, kalau saya melihat gosip nih di media sosial, kira-kira sholat saya menjadi rusak gak? Kalau saya melihat fitnah di media sosial tentang orang bikin status ngomong-ngomongin orang, kira-kira amal ibadah kita ini bisa berkurang apa enggak? Itu harus kita kedepankan akal, Pak. Karena kita diberikan akal sehat oleh Allah. Jangan sampai kita ini kalah iman, akal sehat kita kepada hawa dan nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah imin. Apalagi kita sampai menjadi pelakunya, Bu. Ini na'udzubillah, kadang-kadang kita bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar melihat. Tapi kita pun tidak kita sadari menjadi pelaku. Bikin nih Instastory, di Instagram apa di WA. Tadi aku lihat tetangga aku kayak begini, salah nggak tuh dia ya? Itu benar apa enggaknya aja itu udah gibah, Bu. Benar apa tidaknya udah ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Nah, itu kebanyakan kita daripada manusia, kadang kalau iman kita lagi rendah. Oleh karenanya itu mintalah terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan nabi, Pak. Kita bukan rasul, kita manusia biasa. Iman kita kadang naik, kadang turun. Minta keimanan kita kepada Allah, diberikan akal sehat oleh Allah agar supaya kita tidak mudah mendengar gosip-gosip atau hal-hal yang tidak baik, baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mubarak atas jawabannya. Intinya ketika akal itu sakit, maka itu yang harus kita evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi, untuk mengobatinya, ada iman yang harus diperbarui terus, yang harus ditingkatkan. Di majelis-majelis seperti ini mungkin kita bisa mengaji dengan guru-guru kita. Nah, kita akan jumpa lagi nanti masih ada 2 segmen lagi, segmen interaksi. Nah, para guru bisa langsung turun ke para jamaah untuk bertanya langsung berkaitan tema besar ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.